Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Jastrik. Nah, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan desimal, di mana angka-angka di belakang komanya membentuk pola-pola tertentu yang berulang. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan dua soal. Soal yang pertama adalah soal AIME tahun 2021, masih baru. Sedangkan soal yang kedua juga soal AIME tapi soal tahun lama, yaitu soal tahun 1989. Oke, bagaimana cara menyelesaikan dua soal ini? Langsung saja kita bahas berikut ini. Nah, sebelum mengerjakan soal itu, kita bahas terlebih dahulu apa aja konsep yang harus kita ketahui. Nah, di sini ada yang namanya bilangan rasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, di mana ada syaratnya A dan B-nya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat serta syarat tambahannya B-nya tidak boleh sama dengan nol. Oke, saya ulangi lagi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat. Penekanannya di sini bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan nol. Contoh dari bilangan rasional seperti 2 per 3 itu bilangan rasional, 4 per 2 itu bilangan rasional. Nah, 4 per 2 sendiri kan sama dengan 2 gini kan. Nah, jadi bilangan bulat itu juga bilangan rasional. Contoh misalkan juga 3. Nah, 3 kan bisa dibentuk kayak 3 per 1 dengan 3-nya bulat, satunya juga bulat. Misalkan contoh lagi min 2 per 5. Ini juga bilangan rasional karena min 2 bulat, 5 juga bulat. Nah, yang bukan bilangan rasional contohnya adalah misalkan akar 3 per 2. Nah, ini bukan bilangan rasional karena akar 3-nya ini bukan bulat. Seperti itu. Nah, selain dibentuk dalam pecahan seperti ini, bilangan rasional itu kalau dibentuk dalam desimal itu ada pola tersendiri. Nah, contohnya misalkan 0,33333. Ini adalah bilangan rasional. Sedangkan kayak misalkan 0,32145, 2. Nah, yang polanya tidak jelas kayak ini, ke belakang tidak membentuk pola tertentu, itu bukan rasional. Nah, tapi dengan syarat ini kalau tidak membentuk pola tertentu sampai sampai seterusnya. Nah, kalau ini kan membentuk pola tertentu. Nah, ini bilangan rasional. Nah, sekarang ada teknik tersendiri bagaimana cara membentuk yang bentuk desimal seperti ini dengan syarat belakangnya berulang. Contoh lagi misalkan 0,1212 dan seterusnya. Nah, ini kalau 1212 terus ke belakang itu nanti bisa dibentuk menjadi bilangan rasional. Contoh lagi misalkan 0,2343434. Nah, dan seterusnya 34 terus ini juga akan bilangan rasional. Nah, karena ini adalah bilangan rasional berarti ini bisa dibentuk menjadi A per B nantinya. Nah, bagaimana caranya sekarang untuk membentuk A per B? Nah, itu ada tekniknya tersendiri. Contohnya misal yang pertama 0,33333 dan seterusnya. Nah, ini kita misalkan dengan X. Nah, untuk mendapatkan ini kan polanya berulangnya satu kali, satu digit. Nah, berarti selanjutnya kita misalkan lagi ini kita kalikan 10. Jadi 10x nanti kan menjadi 3,33333 seperti ini. Nah, kurangkan ini dikurangi, nah nanti akan mendapatkan 9x sama dengan 3. Nah, berarti nanti bisa kita dapatkan x-nya sepertiga. Nah, jadi 0,33333 ini dapat kita bentuk menjadi bilangan rasional menjadi sepertiga. Nah, seperti ini. Nah, contoh kedua, misalkan 0,121212 dan seterusnya. Nah, ini juga kita misalkan X. Nah, karena di sini
berulangnya 2 kali 2 kali, nah berarti di sini bukan kita kalikan 10 lagi, tapi kita kalikan 100. Jadi 100x, jadi di sini menjadi 12,2121212 dan seterusnya. Nah, langkah yang sama kita kurangkan persamaan kedua dengan persamaan pertama, nanti kita akan dapatkan 99x sama dengan 12. Nah, jadi nantinya kita dapetin x-nya sama dengan 12/99 atau bisa kita kecilin jadi 4/33. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita dapatkan bahwa 0,121212 bentuk pecahannya adalah 4/33. Nah, seperti ini. 4/33. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, kita misalkan lagi juga x-nya sama dengan 0,3434 dan seterusnya. Nah, kalau yang seperti ini, kalau misal kita kalikan, jadi kita kalikan 10 dulu, jadi 10x sama dengan 2,3434 dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita kurangkan langsung kan tidak membentuk bilangan bulat seperti ini. Ini kan kalau kita pulangkan, jadi koma-koma di belakangnya hilang. Nah, di sini yang bisa hilang nanti 343434-nya. Nah, jadi kita perlu lagi kita kalikan dengan 1000. Nah, kalau kita kalikan dengan 1000, nanti kita dapatnya 234,3434 dan seterusnya. Nah, jadi angka di belakang komanya sama, yaitu 0,343434 semua. Nah, jadi ini persamaan ketiga dikurangkan dengan persamaan kedua. Nanti kita dapetin apa? Berarti 1000x kurangi 10x jadinya 990x sama dengan, jadi itu nanti 234 kurangi 2 jadinya 232. Nah, berarti nanti kita dapetin bahwa x-nya sama dengan 232/990. Nah, jadi inilah bentuk bentuk pecahannya dari bilangan desimal tadi. Nah, oke. Jadi itulah cara bagaimana cara membentuk bilangan desimal ke pecahan. Jadi kita misal-misalkan gitu ya. Jadi kita pas-paskan kalikan 10, kalikan 100, kalikan 1000 dan seterusnya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan soal yang tadi? Oke, kita kembali ke soal. Kita hapus terlebih dahulu ini. Nah, soal tadi itu kan seperti ini. Jadi tadi ada suatu persamaan bahwa 66 dikali 1, AB sama dengan 66 dikali 1, AB, AB, AB dan seterusnya dikurangi 0,5. Nah, ini kita kelompokkan terlebih dahulu yang ada AB-AB-nya. Jadi 0,5-nya kita pindah ke sisi kiri. Nah, terus ini jadi 66 kali 1, AB, AB, AB dan seterusnya dikurangi 66 kali 1, AB. Nah, jadi di sini kita selesaikan terlebih dahulu. Ini 66-nya kan bisa keluar. Nah, terus 1, AB, AB, AB dan seterusnya kurangi 1, AB. Nah, ini kan bisa lebih sederhana nanti. Di 0,5 sama dengan 66, 1, AB-nya hilang, jadinya 0,00 AB, AB, AB dan seterusnya. Nah, ini kan bisa membentuk bilangan rasional. Jadi bisa kita buat menjadi rasional. Nah, berarti kita buat 0,5-nya jadi bentuk rasional juga biar enak. Di ini kan bentuk setengah sama dengan 66 dikali 0,00 AB, AB, AB dan seterusnya. Nah, jadi 1 per, jadi 66-nya ke bawah jadi 132, jadi 0,00 AB, AB, AB dan seterusnya. Nah, kayak tadi, jadi yang berulang kan AB-AB-nya. Jadi yang pertama
kita kalikan dengan 100. Nah, kalau kita kalikan dengan 100, jadinya kan 100 per 132 sama dengan 0, AB, 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 dan seterusnya. Nah, biar yang kedua ada AB-AB-nya juga di belakang koma, berarti selain kita kalikan 100, kita juga perlu kalikan 10.000. Nah, jadi seperti ini, 10.000 per 132 sama dengan di sini jadi AB, 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 dan seterusnya. Nah, ini kan sudah belakang komanya AB-AB semua. Nah, ini kita kurangkan dengan ini. Nah, jadi nanti kita dapetin AB, berarti 0, AB, AB-nya hilang. Jadi kita dapetin AB sama dengan 10.000 kurangi 1.000 jadi 900, 9.900 bagi 132. Nah, dari sini kita hitung-hitung, kita hitung gampang ini ya. Nanti akan ketemu bahwa AB-nya sama dengan 75. Nah, seperti ini. Nah, jadi caranya gampang banget. Pokoknya kita harus telaten, harus tahu ngalinya berapa aja. Kalau tadi kan cuma X sama 10X, X sama 100X. Sedangkan di sini kita perlu 2 kali, yaitu ngali 100 sama ngali 10.000 untuk dapetin AB-nya. Oke, untuk soal nomor 1 selesai. Dan idenya juga sama, simple. Oke, langsung ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 tadi ada suatu persamaan, yaitu 0, D25, 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 dan seterusnya sama dengan N per 810. Nah, sama kayak tadi. Nah, di sini kan D25, D25, D25. Berarti untuk menyimpelkan yang kiri, berarti kita perlu kali, karena ini berulang 3 kali, berarti kita perlu kalikan 1000. Nah, jadi ini ada 1000 N per 810. Nanti kita dapetin D25, 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 dan seterusnya. Nah, langkah yang sama, kita kurangkan persamaan 2 dengan persamaan pertama, nanti dapatnya adalah D25 sama dengan ini yang bawah kurangi atas, jadi 999 N per 810. Nah, 999 dibagi 810 itu bisa kita bagi, jadi kalau kita bagi 9, nanti hasilnya, kalau kita bagi 9, nanti hasilnya adalah 111 N per ini 90. Nah, sama-sama habis bagi 3 ini kan. Nanti jadi 37 N per 30. Nah, berarti kita dapetin D25 sama dengan bentuk sederhananya adalah 37N per 30. Nah, ingat bahwa D25 ini berarti kan D125. Nah, berarti bisa kita rubah menjadi 100D plus 25 sama dengan 37 per 30. Nah, berarti kalau kita kalikan jadinya 3000D plus ini 3000D plus 30 kali 25 itu 750 sama dengan ini ada ini 37N. Nah, dari sini bisa kita kulik atau sebenarnya bisa kita selesaikan dengan persamaan Diophantine. Nah, tapi ingat bahwa D-nya ini adalah digit. Berarti D-nya ini cuma bisa dari 0 sampai 9. Nah, dari sini bisa kita kuli ya. Jadi D-nya bisa kita masukkan 0 sampai 9 atau kalau mau cara sangat bisa pakai Diophantine. Nah, di sini coba aja ya. Jadi 3000 kali berapa tambah 750, nanti apakah kelipatan 37, begitu cara ngeceknya. Jadi kita coba ya. Saya coba 2 ya Pak ya. Berarti 6000 tambah 750 bagi 37. Bukan 9750 bagi 37.
15.750 bagi 37. Bukan 15.750 bagi 37. Bukan 18.750 bagi 37. Bukan 21.750 bagi 37. Bukan 3.750. Bukan 24.750 bagi 37. Bukan 27.750 bagi 3. Nah, jadi yang benar masukkan 0 sampai 9, nanti ketemunya D-nya adalah 9. Di 3000 dikali 9 ditambah 750, nanti hasilnya adalah 27.750. Nah, ini adalah kelipatan 37. 27.750 adalah 37 dikali 750. Nah, berarti ini 37 kali N, otomatis kita dapetin N-nya adalah 750. Selesai. Nah, ini tadi saya dapatkan D-nya dari coba-coba ya. Nah, karena cuman D-nya dari 0 sampai 9 doang. Nah, tapi itu kalau coba-coba, kalau bisa udah paham tentang Diophantine equation, ya bisa diselesaikan dengan Diophantine equation. Oke, jadi begitulah teknik merubah bentuk desimal ke bentuk pecahan atau bentuk rasionalnya bagaimana. Oke, terima kasih. Selamat mencoba mencari soal-soal yang lain. Mungkin di AIME banyak. Bisa dibuka di Art of Problem Solving atau langsung aja ketik di Google AIME 10 problem and solution bisa, atau AIME 12 problem, AIME 8 problem, atau AMC. Oh, tadi soal AMC kayaknya, bukan AIME. Oke, tadi AMC ya. Tadi yang mana? Jadi yang pertama tadi AMC 10 bukan AIME. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.